Bagaimana jika selama ini kita ternyata belum benar-benar berdoa? Kita baru sekedar belajar berdoa. Dan semua keinginan kita, semua hasrat kita, semua harapan-harapan kita yang kemarin sempat kita bahas itu, yang asalnya dari nafsu yang rendah itu semua adalah media pembelajaran pertamanya. Baik, tadi saya bilang media pembelajaran kan? Karena setidaknya ada 5 tahap pembelajaran dalam doa. Tahap pertama adalah bagaimana ketika kita itu mulai mengenal kebesarannya. Kita mengenal Dia sebagai yang maha agung, yang maha tak terbatas. Di tahap ini tuh gambarannya kurang lebih seperti ini. Katakanlah kita punya anak, kemudian kita sedang mengajarkan kepada anak kita tentang kebesaran Allah. Maka ketika kita sedang berada di dalam tahap kita mengenalkan anak kita pada kebesaran Allah, kita kan nggak mungkin meminta anak kita untuk berdoa yang kecil-kecil saja, meminta anak kita untuk berdoa yang sederhana-sederhana saja. Kita pasti bilang pada anak kita bahwa, nak, mintalah yang besar, mintakanlah semua kebutuhanmu, semua keinginanmu hanya kepada Allah, karena nanti Allah yang akan mencukupimu, Allah yang akan mengabulkan permintaanmu itu. Maka dari itu, di tahapan ini kita berbicaranya hanyalah tentang meminta dan juga berharap. Lalu ketika kita sudah mulai mengenal kebesaran Allah melalui keinginan-keinginan yang kita panjatkan tadi, disitulah kita akan naik satu level lagi, di mana kita akan diajak untuk mengenal kebijaksanaannya. Dan disinilah kemudian kita mengenal adanya 3 konsep pengabulan doa. Yang pertama adalah diberi langsung, yang kedua adalah digantikan yang lebih baik, dan yang ketiga ditunda atau disimpan. Karena di sini kita sedang diajarkan bahwa apa yang kita kehendaki belum tentu baik bagi kita, dan apa yang tidak kita kehendaki belum tentu itu buruk bagi kita. Allah mengetahui sementara kita tidak. Lalu di perjalanan berikutnya kita akan diperkenalkan bahwasanya doa itu bukanlah tentang mengubah realitas, bukan tentang memenuhi harapan-harapan kita, bukan tentang memberi makan nafsu rendah kita, tapi doa adalah sebuah proses untuk mengubah hati, untuk melapangkan hati dari hamba yang memanjatkan doa tersebut. Karena di tahapan ini jiwa itu sudah mulai sadar, sudah bukan jiwa rendah lagi yang berbicara di sini. Dan jiwa yang sadar ini paham betul bahwasanya agar Tuhan bisa mengalirkan kehendak terbaiknya melalui dirinya, dia harus terlebih dahulu membuka hatinya. Dia harus meninggalkan keinginan-keinginannya dan meninggalkan dorongan-dorongan nafsu rendahnya. Maka dari itu di sini cara berdoanya nanti akan berubah lagi. Dari yang tadinya menuntut keinginan-keinginannya, memohon supaya hajatnya dilancarkan, menjadi sebuah permohonan ampunan, permohonan akan kelapangan hati, dan juga penyerahan diri. Dan ketika hati ini sudah mulai lapang, jiwa ini sudah mulai lebih terasa damai, disitulah kemudian doa akan naik lagi tingkatannya, menjadi ruang perenungan dan juga kontemplasi. Ruang sakral di mana terjadinya pertemuan antara jiwa dengan roh. Dan di ruang ini sudah tidak ada lagi kata, karena keinginan tadi sudah ditinggalkan semua. Yang ada hanya tinggal rasa. Dan di ruang inilah kemudian yang kita kenal dengan ruang di mana kita berhenti berbicara, kita berhenti menuntut, kita berhenti meminta, lalu kita membiarkan Tuhan yang berbicara. Dan di tingkatan tertingginya, ketika keinginan-keinginan dan juga hasrat ini sudah ditinggalkan, ketika ego sudah dilepaskan, ketika hati sudah menemukan kedamaiannya, dan ketika suaranya sudah selalu didengar, disitulah kemudian doa berubah